Jadi kalau saudara ragu siapa yang saudara mau pilih, ya golput aja. Jadi di dalam kehidupan semacam ini, memilih itu, kalau saya katakan, Anda jadi golput aja. Kan itu semacam teguran etis terhadap politik yang tidak mampu menghasilkan kompetisi yang sehat. Saya tahu tidak sepenuhnya terjawab ya Pak ya. Tapi kalau kita lanjutkan nanti kesannya kita jadi provokator. Bapak mau menantang kita untuk menjadi pemberani apa yang mesti dilakukan, yaitu sama aja mengajak kita menjadi provokator. Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu sesi ketiga ya. Sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan dari semua. Yang ketiga dulu, tiga sesi pertama. Dari sisi kiri ya, Mas. Satu. Yang kedua, ya, Mas ya. Yang ketiga, ya Bapak yang berbaju batik yang begini ya. Oke. Silakan, Mas, ini dulu, Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alifian Alayubi, dari mahasiswa IKIP PGRI Bojonegoro semester 5. Ingin menanyakan tentang kepada Bung Rocky, apa hal paling mungkin kita lakukan ketika dihadapkan dengan dua calon di pilkada yang keduanya sama-sama ada kuku-kuku dinasti? Karena selama yang disebut pesta demokrasi, saya tidak pernah merasa benar-benar memilih calon pemimpin yang mewakili suara saya. Saya selalu merasa dipilihkan oleh partai. Oke, terima kasih. Iya, pertanyaan bagus itu, Mas. Yang kedua, iya. Cek. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Prasetyo, mahasiswa semester 7 IKIP PGRI Bojonegoro. Di sini saya baru saja mendapatkan suatu permasalahan yang menarik sebetulnya untuk kita ulik, terkait maraknya kasus jual beli ijazah di kalangan elit politik Indonesia. Nah, ini kan menggambarkan pelanggaran serius terhadap etika pendidikan dan integritas kepemimpinan, Bung. Dalam konteks ini, bagaimana kita dapat memahami dampak dari legitimasi semu yang diperoleh melalui gelar akademik yang dipertanyakan terhadap kepercayaan publik? Sebagai mahasiswa dan anggota organisasi khususnya, sikap bagaimana yang seharusnya kita ambil untuk menghadapi fenomena ini dalam upaya menjaga integritas pendidikan dan kepemimpinan yang berkualitas? Langkah-langkah strategis yang dapat kita ambil untuk memastikan kontribusi kita pada perubahan positif dalam kontestasi politik tanpa terjebak dalam legitimasi palsu. Karena menurut Henry A. Giroux dalam bukunya yang berjudul Education and the Crisis of Public Values, pendidikan itu seharusnya berfungsi sebagai alat untuk mendorong kritisisme dan kesadaran sosial. Bagaimana kita dapat menerapkan pandangan ini dalam konteks menghadapi isu jual beli ijazah untuk memperkuat integritas di kalangan pemimpin masa depan? Baik, terima kasih. Ya, baik. Lanjut, Pak. Silakan. Oke, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk Pak Moderator. Dan terima kasih, selamat malam Pak Rocky Gerung. Malam. Telah datang di kota kecil di Bojonegoro. Terima kasih banget. Ternyata saya lihat dari sini baru pertama melihat Pak Rocky Gerung. Saya anak desa Pak Rocky, yang di Kecamatan Balen di Desa Prambatan. Saya hanya lulusan SMP, tapi saya punya keberanian untuk, ternyata ilmu itu sebenarnya bukan dari akademis saja,
Ternyata awalnya ilmu saya hitung-hitung itu ketemu bahwa misalkan kita matematika itu ada sebuah kayak jarum tambah jarum satu, itu fakta di alam semesta, karena 1 tambah 1 itu ada 2 baru dibukukan. Ternyata akademis itu ternyata awalnya juga dari alam semesta. Ya, dari situ saya lulusan SMP ini melihat retorika dari YouTube-nya Pak Rocky Gerung. Di malam ini saya sangat bangga, ternyata Pak Rocky Gerung ternyata benar-benar cerdas secara ukuran ya akal sehatnya. Dari sini Pak Rocky, saya dari desa, kita ukur Pak Rocky. Saya desa itu saya ada sedikit pengalaman di luar, ikut kontraktor kereta api dari anaknya apa ya, penjaga SD 16 tahun baru naik jadi pegawai negeri. Dan dari sini, dari pengalaman ini saya ada ternyata hidup itu kayak Pak Rocky, berawal dari keberanian. Kita ukur dari desa itu, kita ukur kemiskinan sama kemapanan hanya 10% banding 90. Kita lihat sangat dasar. Di desa itu ukuran pengalaman atau kecukupan kemapanan itu hanya 10% banding 90 yang miskin. Pun sama, Bojonegoro itu punya sekarang itu 8 triliun lebih untuk APBD-nya, untuk dikembangkan untuk menjadi apa ya namanya ya, saya agak belepotan, nggak masalah ya Pak Rocky ya, karena saya hanya lulusan SMP saja, tapi saya mengetahui titik-titiknya kecerdasan itu yang di akal sehatnya Pak Rocky. Saya benar-benar mengakui itu. Dari titik 10 banding 90, pertanyaan pertama, Pak Rocky berani mendobrak akal sehat dari rata-rata masyarakat Indonesia yang 10% pengalaman yang bisa diajak debat, sama bandingan 90% itu. Pak Rocky, adakah berapa tahun hitungan Pak Rocky sendiri untuk menciptakan pola pikir bangsa kita itu bisa bebas berakal sehatnya? Tidak kayak kata-kata masnya tadi, kita itu kayak dikutuk dalam tempurung yang tidak berani apa-apa. Apalagi kita hanya di kota Bojonegoro ini, kita hanya tahu kalau jalan kita itu bagus, kita sudah tenang, tidak ada mungkin demo-demo lagi gitu. Jadi berapa hitungan Pak Rocky untuk merubah bandingan 10% sama 90% yang akal kita itu belum terbebas untuk berpikir sehat sekali itu? Mungkin itu satu pertanyaan. Yang kedua, karena rata-rata kemiskinan yang pola pikirnya juga mulai dari mungkin dari kepala daerah di sini sampai ke bawah, kita itu dulunya miskin, ada action lah terjadi itu, kita APBD naik 8 triliun. Terus hitungan saya yang lihat dalam koridor, saya hanya tidak ikut pernah politik, tapi hanya melihat kondisional lapangan itu. Saya lihat kota ini itu kayak tidak siap menerima 8 triliun itu untuk dibuat apa saja gitu loh. Tidak ada kesiapan, kayak kebingungan untuk menerapkan itu. Yang saya lihat hanya 30% yang nyampe untuk semua kalangan masyarakat. Yang 70% itu masih kayak mungkin tata kota itu ditata ulang kembali, uang itu di kayak pembangunan itu kayak diulang gitu, kayak kelebihan uang tapi tidak bisa memanfaatkan ke satu poin yang benar gitu loh. Itu yang saya lihat kondisi di Bojonegoro. Mungkin itu yang kedua. Yang ketiga, cukup dulu ya. Yang ketiga hanya saya ucapkan terima kasih akal sehatnya. Ya. Terima kasih banget Pak Rocky. Mudah-mudahan Pak Rocky dengan keberaniannya
benar-benar bisa menumbuhkan, mungkin prof-prof yang lain ditaruh yang seide dengan Pak Rocky, ditaruh setiap lini kota yang kecil-kecil di seluruh Indonesia biar cepat akal sehatnya jalan. Mungkin itu. Terima kasih Pak Rocky. Terima kasih Mas. Baik Prof, silakan Prof. Dari yang pertama tadi ada 2 calon yang kedua-duanya adalah kuku dari kekuasaan, bagaimana menyikapinya? Ya, kalaupun ada 3 calon, 5 calon, itu sama-sama kuku-kuku pusat. Kan kita tidak melihat lagi fungsi partai untuk menghasilkan pemimpin. Jarang kita lihat ada perdebatan intelektual di dalam partai untuk meloloskan calonnya. Jadi kalau saudara ragu siapa yang saudara mau pilih, ya golput aja. Golput itu adalah, kan memilih itu adalah hak, bisa kita pakai, bisa tidak kita pakai. Kalau di Australia Anda tidak memilih ada kena denda itu, tapi di kita tidak ada aturan itu. Ya tentu Anda bisa timbang, mungkin dalam 2-3 hari atau dalam 1 minggu ke depan Anda bisa berubah pikiran, tergantung akses Anda pada pengetahuan dia tentang nasib Anda. Jadi kesempatan semacam ini itu betul tadi Bapak tadi ucapkan itu. Jadi mestinya yang dilantik di MPR tadi ada Bapak itu. Wakil ya? Cocok jadi wakilnya gimana? Tapi cuma ijazah SMP itu gimana Pak? Katanya orang sekolah itu katanya apa Pak? Kemarin katanya Pak Rocky, ya, tahu saya. Bukan ijazahnya tapi akalnya itu jalannya sampai di mana? Ya ada orang yang punya ijazah tapi palsu, nggak ada gunanya. Mungkin ini bukti saya bisa agak mengimbangi Pak Rocky. Bapak bukan lagi mengimbangi saya, udah melampaui saya tuh. Jadi kita lihat bagaimana tutur kata Bapak tadi sistematis, ada poin yang mau diterangkan dan dia mau menanggung akibat dari keterangan itu. Kan manusia dianggap manusia kalau dia punya pikiran, dia ucapkan pikiran itu dan dia tahu risiko dari pikiran itu. Banyak dosen punya pikiran, dia nggak mau ucapkan pikirannya karena dia takut bahwa kemampuan dia untuk mempertahankan argumennya begitu lemah. Ada yang mampu mempertahankan argumen tapi takut mengambil risiko dengan argumen itu. Kan baru setelah mahasiswa demo, maka guru-guru besar itu mulai ikut-ikutan bikin petisi lah. Baru itu yang terjadi. Jadi di dalam kehidupan semacam ini, memilih itu, kalau saya katakan Anda jadi golput aja, kan itu semacam teguran etis terhadap politik yang tidak mampu menghasilkan kompetisi yang sehat. Itu poinnya. Ada berapa calon di Bojonegoro? Berapa? 2. Mana kuku kaki kiri, mana kuku kaki kanan? Sama aja kalau dua-duanya kuku kan. Nah saya ingin supaya Bawaslu, KPU itu justru memprovokasi panggung debat akademis itu, bukan menghalangi orang untuk bertemu dengan komunitas. Ini belum waktunya kampanye, suruh aja kampanye suka-sukanya tuh. Toh filter terakhir bukan aturan KPU tapi hati nurani rakyat. Bawaslu fungsinya mengawasi amplop, bukan mengawasi pikiran. Itu tugas Bawaslu. Jadi buat saya memang ada aturannya itu supaya tertib, iya, tapi tertib itu dimaksudkan untuk menghalangi pikiran. Kalau ada calon misalnya yang punya otak datang ke sini ngobrol sama saya, apakah dia melanggar aturan Bawaslu? Oh iya, ini bukan jam kampanye. Jam kampanyenya kapan? Kemarin. Ya dia tidak memakai jam itu, dia ingin memakai kesempatan ini karena jam kampanye itu jam teknis bukan jam etis.
Jadi mesti dalilkan itu. Mau diapain? Mau ditangkap? Silakan aja tangkap. Mau didiskualifikasi? Silakan diskualifikasi. Tapi dia udah mempertahankan minimal keinginan dia untuk mengucapkan pikirannya tanpa batasan teknis. Kerjaan KPU itu adalah membatasi teknis. Kerjaan Bawaslu adalah mencari kesalahan pikirannya tuh. Kan Bawaslu itu kayak ular yang ini patok dia. Jadi kemampuan kita untuk mengatakan bahwa KPU dan Bawaslu itu di awal saya ikut membentuk dua lembaga itu di awal reformasi. KPU kita maksudkan sebagai pedagog politik. Dia mesti mengedarkan value. Dia mesti menghasilkan diskurs. Bukan sekedar mencatat jam kampanye atau tempat kampanye. Itu mah soal teknis. Demikian juga Bawaslu mengupayakan supaya ada kesamaan argumen, ada kesamaan kesempatan untuk mengucapkan pikiran. Tadi Bapak tadi SMP, kenapa Bapak tadi tidak di watch oleh Bawaslu, oleh KPU untuk dijadikan panelis? Cara dia terangkan. Bapak tadi mengucapkan kemampuan bahwa petani itu melekat dengan petani adalah bau tanah. Nanti dia dianggap Bapak petani becek, yang mesti dipanelis yang pakai jas itu kan konyol. Yang pakai jas itu petaninya orang yang pakai jas kadangkala otaknya didengkul, padahal fungsi dengkul bagi Pak petani adalah untuk menggarap tanah. Jadi itu yang kita sebut sebagai upaya untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Semua pendiri bangsa ini tidak semuanya lulusan akademis, ada yang betul-betul otodidak. Jadi kemampuan kita hari ini, malam ini adalah menghasilkan pikiran alternatif. Kalau pikiran alternatif itu tidak diucapkan di panggung akademis dan kita nggak tahu apa pikiran dua calon ini misalnya, kita nggak tahu, ya jangan pilih. Kampanye akan aja, pikirannya sama-sama zong, diamin aja kan. Jadi itu yang kita maksud. Kalau kita mau menghentikan kuku-kuku kekuasaan, maka kita harus mulai dengan kenekatan untuk mengatakan bahwa kami menolak Bojonegoro dihisap oleh kuku-kuku kekuasaan pusat. Kan gampang. Ini sekaligus soal ijazah palsu itu kan. Kalau saya hitung di dalam mungkin satu semester ini berlomba-lomba orang untuk dapat ijazah. Bertahun-tahun saya ngajar di UI soal metodologi. Tiba-tiba begitu banyak mahasiswa saya yang melaporkan bahwa ada bupati minta tolong buatin riset desain, ada bupati, wali kota minta tolong anggota DPR juga buatkan paper kecil. Dia berlomba-lomba untuk lulus dari UI. Nah sekarang siapa yang mau masuk UI kalau kualitasnya adalah Saudara Bahlil? Buat apa? UI mendalilkan dirinya sebagai world class university, singkatannya bagus, WCUI, water closet UI. Memang itu. Jadi saya tahu itu apa yang terjadi di Universitas Indonesia itu adalah sinyal pertama dari alam semesta untuk mengatakan bahwa di banyak universitas hal yang sama juga terjadi. Jadi begitu Anda pergi ke seminar internasional, Anda ngomong misalnya Bahlil ngomong tentang nikel, anak Eropa misalnya bilang, oh ya itu betul, yang penting ada hilirisasi, didalilkan oleh Bahlil. Tapi pertanyaan akademisnya adalah apakah energi yang bersih di hilir juga bersih di hulu? Oh bersih memang, karena sumbernya difilter. Bukan itu pertanyaan akademis. Bersih di hilir sebagai energi, tapi kotor di hulu karena kompetisi untuk memperoleh izin di hulu itu dilakukan secara tidak kompetitif. Jadi dia kotor secara politis di hulu, itu masalahnya tuh. Apa yang akan terjadi? Energi kita begitu tiba di Eropa, ditanya di situ,
hilirisasi bersih, hulunya apa? Cuma 4 pemain nikel, maka dianggap itu adalah monopolistik, ya diboikot di situ. Anda jualan kopi misalnya, berkali-kali saya kasih contoh, jualan kopi paling enak, kita bawa ke Eropa, anak Eropa akan bilang, oh, ini kopi paling enak. Dia mulai bertanya, ini kopi dari mana? Kalau saya bilang ini kopi dari Gayo, anak Eropa tanya, Gayo di bukit keberapa? Pusing kita, kok dia mesti tanya bukit keberapa? Karena dia udah petakan dataran tinggi Gayo itu. Begitu kita sebut misalnya bukit ke-27, dia Google, oh ya, di bukit ke-27 ada kopi enak dari Indonesia. Lalu dia bertanya, bukankah 6 bulan lalu itu masih hutan, kenapa sekarang jadi kebun kopi? Artinya ada deforestasi. Maka kampanye mereka, Partai Hijau Amerika, Partai Hijau Eropa dan Partai Buruh, mulai memprovokasi bahwa Indonesia merusak lingkungan. Indonesia didalilkan tidak mengikuti protokol Paris, protokol Glasgow, protokol Jepang. Jadi boikot kita. Karena kehidupan ekonomi sekarang itu di watch secara sangat rigid oleh kaum environmentalist. Dan kalau kita gagal itu, ya artinya seluruh ekspor kita bisa dihentikan. Demikian juga soal korupsi. Jadi kita bicara tentang kebangsaan dalam upaya untuk memamerkan pada dunia bahwa kita mampu untuk comply dengan ide-ide etika planet. Kita tidak lagi bicara tentang modal negara bangsa, tapi modal ekologi di planet ini. Pemerintah misalnya bisa bantah, saudara Rocky itu nipu, nggak ada perusakan lingkungan. Foto dari atas, Indonesia tutupan hijaunya makin bertambah. Memang, kalau saya lihat dari atas, menurut foto, Indonesia itu makin hijau. Artinya tidak ada deforestasi. Tapi kalau kita zoom, hijaunya itu hijau lapangan golf, bukan hijau hutan yang diverse. Lapangan golf tempat transaksi korupsi antara pengusaha dan pejabat. Jadi itu yang menjadikan kita cemas bahwa satu waktu akan ketahuan bahwa kita menipu banyak hal tuh. Dan Pak Prabowo mulai bongkar itu tadi, ya mudah-mudahan dia berani bongkar lebih jauh. Kan dia bilang tadi bahwa pembangunan itu harus berdasarkan kepentingan rakyat, kepentingan petani, kepentingan nelayan, bukan kepentingan investor. Kita tagih nanti dalam 100 hari. Apa betul Pak Prabowo mampu untuk membongkar kepentingan oligarki? Itu poinnya. Tagih aja pada mahasiswa kan. Jadi sekali lagi, kemampuan kita bercakap-cakap malam ini dimaksudkan untuk menghasilkan Indonesia yang berpikir. Hanya itu yang bisa saya sumbangkan. Dan kita dan Pak Diki lagi bikin kampanye terutama untuk menghalangi kembalinya kuku-kuku kekuasaan di lokasi-lokasi yang memungkinkan orang melihat, oh di situ ada ekstraktif industri, maka kita digali habis-habisan tuh. Dan keuntungannya, Anda bayangkan misalnya, sangat mungkin perusahaan yang beroperasi di Bojonegoro, CSR-nya tiba di Solo dengan segala macam tipu daya. Jadi kita mau halangi, kemampuan kita menghalangi itu didasarkan pada kecerdasan kita untuk mendalilkan ke publik. Ya itu yang saya lagi pikir sambil saya mencoba membayangkan, kalau kita bikin misalnya estimasi berapa tahun Indonesia keluar dari kedunguan gitu. IQ nasional kita sekarang 78, IQ Singapura 105, IQ Vietnam 115. Jadi 78 pergi ke 115 itu ya oke, betul. Nah kita kaitkan misalnya dengan keinginan kita untuk punya bonus demografi. Saya baca seminggu yang lalu, pendapatan per kapita anak muda Malaysia sekarang 13.500 dolar di Malaysia, di kita 4.500.
kita baru hanya sepertiga dari Malaysia. Jadi bayangkan kalau dibuka transaksi ekonomi, yang dapat bonus demografi adalah Malaysia, bukan Indonesia tuh. Kalah secara pendapatan, kalah secara IQ. Nah kalau kita bikin ekstrapolasi ke depan, ya mungkin kita perlu 3 abad lagi supaya tiba di situ. Kecuali korupsi kita hentikan, kecuali kuku-kuku kekuasaan kita hentikan. Tapi kalau saya bikin modeling masih begini terus, itu 300 tahun baru kita mulai mampu menyusul. Artinya 300 tahun sebagian besar yang ada di sini akan robot yang ada di sini. Kan dalam 300 tahun ke depan umat manusia itu udah tidak diperlukan oleh planet. Karena kemampuan umat manusia merusak planet itu udah melampaui kemampuan alam untuk merusak dirinya sendiri. Anda yang belajar ekologi atau prinsip antroposin, bahwa jumlah kerusakan yang dilakukan manusia sudah melampaui jumlah kerusakan yang dibuat oleh alam, dan kemungkinan memulihkannya tidak mungkin lagi. Alam itu kalau dia merusak dirinya, dia mampu untuk menghasilkan, memulihkan dirinya sendiri. Tapi kalau dia dirusak manusia, tidak mungkin alam itu memulihkan dirinya kecuali manusia yang memulihkan dirinya, dan itu nggak mungkin. Anda tahu prinsip ekologi bahwa ada gurun Sahara. Gurun Sahara itu tak ada satupun tumbuhan di situ. Sejajar dengan gurun Sahara ada hutan Amazon yang subur. Kita mengutuk gurun Sahara dan menguji hutan Amazon, padahal secara ilmiah gurun Sahara itu dia menguapkan fosfor. Fosfor itu naik ke udara, mengikuti rotasi bumi, ditiup oleh angin. Dalam 40 jam fosfor butir pasir dari gurun Sahara tiba di hutan Amazon. Jadi gurun Sahara memupuk hutan Amazon. Bumi mampu untuk memupuk dirinya sendiri. Tapi bagaimana kita mau memupuk hutan Amazon? Bisa kita pupuk hutan Amazon dengan kita mengendalikan kerakusan kita untuk memindahkan ibu kota. Dengan cara itu kita mempertahankan homeostatis dari planet. Yang kita sebut sebagai butterfly effect. Kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Kerakusan para pejabat di Bojonegoro bisa memberantakkan isi planet ini. Prinsip ekologinya begitu. Tapi mungkin terlalu jauh. Karena itu kita harus kendalikan kekuasaan supaya dia tidak rakus. Tidak ada partai politik yang beroposisi. Kesempatan kekosongan itu harus diisi oleh masyarakat sipil, diisi oleh mahasiswa. Jadi kita pastikan bahwa kendati secara formal, secara ofisial tidak ada oposisi, tapi pikiran oposisional harus diwujudkan, harus diterbitkan. Nah itu fungsi dari teman-teman dan fungsi dari persahabatan kita sebagai sesama manusia, sebagai warga negara yang menginginkan bangsa ini dituntun dengan keadilan, dituntun dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu aja dalilnya tuh. Jadi bagi teman-teman yang hendak memantau pilkada sekarang, pastikan bahwa ada perdebatan konseptual untuk menghitung tadi berapa ongkos politik yang dikeluarkan oleh pilkada, berapa kembalinya secara ekonomi, dan berapa kerugian ekologisnya tuh. Hanya itu dalilnya. Dan itu berlaku di mana-mana. Dan saya tahu bahwa mereka yang ingin jadi pejabat pasti akan minta izin dari pusat itu. Dan seringkali sponsor pusat itu melampaui keinginan kita untuk mengendalikan. Tapi saya tetap percaya teman-teman mahasiswa dalam 5 tahun ke depan itu diminta oleh peradaban, diminta oleh sejarah untuk tetap kritis. Dan kita mulai dari Bojonegoro. Iya, sebenarnya saya pengen lanjutkan sampai pagi, tapi sepertinya panitia membatasi sampai jam 9:30 ya. Betul Mas ya? Baik. Saya tahu pertemuan kali ini tidak cukup memberikan kepuasan ataupun solusi, karena memang ini bukan membicarakan soal solusi terhadap suatu persoalan, tapi bagaimana cara membuka pikiran. Tapi izin Prof, kalau boleh ya, boleh moderator memberikan opini ya. Pengalaman saya keliling daerah mendapat keluhan yang menyedihkan seperti ini.
apa yang Bapak sampaikan soal pertanian, bahwa kupu-kupu itu tadinya diharapkan memberikan keindahan, tapi ternyata hanya menghasilkan ulat yang memakan tanaman pertanian. Kemudian guru yang juga sama memberontak soal kurikulum, tapi kekuasaan tentang kurikulum itu tidak bisa kita rubah, sehingga akhirnya kita tidak tahu mau bergerak seperti apa. Bapak Ibu semua, berdasarkan pengalaman dari kehidupan saya, ya, karenanya saya ingin buka forum diskusi akal sehat itu. Ada satu hal yang mesti Bapak yakini dan adik-adik semua, ya, adik-adik yakini semua, ibu guru, petani, bahwa manusia itu merupakan khalifah di muka bumi, ya, bahwa kita sebagai manusia itu adalah khalifah di muka bumi. Maka pemerintah yang jancuan itu nggak ada artinya buat kita, nggak ada artinya. Pemerintah dari beberapa tahun yang lalu itu sudah jancuk, nggak mikirin rakyat. Jadi khalifatullah, pemimpin muka bumi sebenarnya ini adalah kita sendiri, manusia, kita sendiri. Dan yang membuat Anda menjadi khalifah itu adalah akal pikiran kita, akal pikiran kita yang menjadikan kita khalifah di muka bumi. Kemudian ada lagi yang menyatakan bahwa Tuhan berkehendak sesuai dengan apa yang ada di dalam benakmu. Allah itu berkehendak sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Kalau Bapak petani mengutuk kehidupan sebagai petani, maka sepanjang hari hidup Bapak hanya terkutuk saja. Kalau ibu guru mengutuk tentang kurikulum saja, menyesali tentang kurikulum sehingga tidak bisa mengajarkan murid dengan baik, maka sepanjang itu juga terkutuk, Anda tidak bisa mengajarkan dengan baik. Sekarang kita sudah tahu bahwa kita adalah khalifatullah di muka bumi, dan akal pikiran kita lah yang bisa menjadikan kita seorang khalifah. Bagaimana caranya? Mulailah dari sekarang berpikir positif. Apa yang Bapak alami itu di reframing, dirubah, bahwa ini adalah sesuatu yang menuju pada kebaikan. Jadi mulai sekarang berpikir positif saja, Pak. Jangan sedihkan situasi, Ibu. Jangan sedihkan situasi, kok kurikulum malah memperkedil situasi. Masa bodoh. Ibu tetap harus berpikir positif. Karena apa? Allah akan bertindak sesuai dengan apa yang ada di dalam benakmu. Ketika kita mengutuk keadaan, maka terkutuklah hidup kita. Itu kita rubah. Kita di framing selalu positif. Persoalannya adalah berpikir positif itu gampang, tapi dia akan menjadikan stres kalau tidak berperasaan positif. Jadi positive thinking itu harus disertai dengan positive feeling, ya. Akal sehat itu harus disertai dengan jiwa yang sehat. Kalau Rasul menyuruh kita sholat 5 waktu, itu tidak lain adalah bagaimana hati kita itu tetap dalam keadaan sehat, ya. Jadi kalau pikiran positif tapi perasaan ngedumel, kesel, jengkel, marah, ragu, nggak yakin bahwa kita bisa memperbaiki keadaan, maka selamanya tidak akan terjadi perubahan keadaan. Jadi positive feeling, Pak. Bersyukur bahwa bagaimanapun jenengan masih bisa ada di sini, masih bisa makan, masih bisa menikmati sesuatu yang kita miliki. Ketika Anda bersyukur, maka Allah akan lipatkan rezeki Anda lagi. Jadi banyak sesuatu yang sudah kita punya, sebenarnya sudah kita tahu, tapi kita sendiri tidak mempraktekkan. Kita lebih banyak mengeluh dan mengutuk keadaan. Jadi adik-adik mahasiswa khususnya, ya, mulai sekarang belajar positive thinking. Jangan jengkel dan keluhkan sesuatu keadaan, kemudian bangkitkan perasaan dengan, oh, aku sudah syukur bisa kuliah, aku masih senang masih punya bapak ibu yang bisa makan. Kebiasaan memfeeling positifkan hati kita dan pikiran itu, maka dia akan memberikan sinyal kepada alam semesta untuk mendekatkan kepada rezeki-rezeki yang lebih besar, ya.
Saya ya bukan dogma, ini enggak dogma, ini pengalaman hidup saya bilang ya. Kalau anda saya kasih referensi ya, Anda cari buku Ron de Bruin, pengarangnya namanya Ron de Bruin, judulnya adalah ya itu ada namanya hukum law of attraction, the magic ya. Jadi kalau Anda baca buku itu, Anda akan tahu bahwa sebenarnya kita ini lebih berkuasa daripada pemerintah itu. Kita ini lebih berkuasa pada keadaan itu. Kita bisa menciptakan semua oleh pikiran kita sendiri. Persoalannya kita terbelenggu oleh berpikir yang tidak yakin bahwa kita bisa menyelesaikan persoalan kita dengan pikiran sendiri. Ini akan panjang ceritanya, nanti ini bukan dogma. saya tidak mendogmakan Anda, tapi percayalah bahwa kita adalah khalifatullah di muka bumi karena kita punya pikiran yang diberi kelebihan dari seluruh makhluk yang ada adalah pikiran. Kemudian Allah akan bertindak sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran. Maka ikutilah itu. Insya Allah Anda akan menjadi lebih baik, jauh menjadi lebih baik. Kalau Anda tanya tadi estimasi ke Pak Rocky, berapa tahun Pak kira-kira itu terjadi? Pengalaman hidup saya, kalau saya menetapkan pikiran positif dan perasaan positif, tidak lebih dari 1 tahun terjadi perubahan kehidupan yang luar biasa. Silakan Anda buktikan ya. Mohon maaf, sesi tanya jawab sudah habis. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada IKIP PGRI bahwa ini termasuk langkah berani juga untuk mengundang Rocky ke tempat ini. Dan saya yakin Bapak Intel sudah menyaksikan apa yang sedang kita lakukan di sini adalah demi kebaikan untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.